dari kelompok 1 bab 10 tentang materi konsep wawasan Nusantara akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membacakan Pancasila. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bell. Say hi dulu guys. Cerah banget guys. Kamu kelompok siapa? Hai. Kita sekarang lagi ada di mana? Pusenip. Di Pusenip. Kita mau wawancara Bapak Ari. Namanya Bapak Ari. Kita bertiga wawancaranya karena satu anggota kita berhalangan hadir. Izin. Jadi kita wawancaranya semua cewek, cuma bertiga. Ini ada Hanif. Dan kita wawancaranya itu 3 kelompok guys di Pusenip ini bareng sama kelompok yang bab 13 sama yang 14. Dan kita ini bab 10 guys. Oh, Jadi kita yang paling pertama ini presentasi, ini kita lagi presentasi kan? betul. Ya. Lagi sama di sini. Kalau simak karena videonya kayaknya 10 menit. Ya, oke. Yuk, satu dulu ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya menerima kami. Perkenalkan, saya Keisha Putri Wardani dan teman-teman saya. Saya Adhala Albijah. Saya Erni Hernawati. Kami mahasiswa Universitas Pasundan semester 2. Saat ini kami sedang menyusun makalah tentang konsep wawasan Nusantara untuk mata kuliah kewarganegaraan. Kami sangat bersyukur dan merasa terhormat karena Bapak berkenan menjadi narasumber kami. Kami percaya bahwa pengalaman Bapak di lapangan sebagai prajurit TNI akan memberikan perspektif yang sangat berharga dan tidak bisa kami dapatkan hanya dari buku teks saja. Waktu wawancara ini kurang lebih 10-20 menit, Pak. Boleh kami mulai? Boleh, silakan. Untuk pertanyaan pertama, secara sederhana, apa sebenarnya yang dimaksud dengan wawasan Nusantara itu? Mengapa konsep ini sangat
dianggap penting bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kami sebagai mahasiswa. Baik. Menurut saya, wawasan Nusantara itu sebuah cara pandang warga masyarakat Indonesia terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Kenapa wawasan Nusantara ini sangat penting? Karena di dalam wawasan Nusantara ini terdapat suatu kedaulatan atau persatuan yang dapat menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, dapat menjaga keamanan dengan cara masyarakat ikut serta andil dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Baik, pertanyaan kedua, apa yang membuat wawasan Nusantara berbeda dari konsep geopolitik negara lain? Dan bagaimana TNI melihat keunikan ini sebagai kekuatan bangsa? Kalau wawasan Nusantara ini berbeda dengan geopolitik lain, yaitu kalau geopolitik lain itu mengepentingkan menguasai suatu wilayah. Namun wawasan Nusantara di Indonesia yaitu tidak lautan itu tidak sebagai pembatas, namun sebagai penghubung. Jadi dari Merauke sampai Sabang semuanya menjadi satu keutuhan. Kemudian sangat penting karena wawasan Nusantara ini untuk menjaga pertahanan dan kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kedua, dapat menumbuhkan nasionalisme. Baik. Pertanyaan ketiga, Indonesia berada di posisi silang dunia dan punya kekayaan alam luar biasa. Dari sudut pandang Bapak sebagai aparat penegak kedaulatan, apa tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam menjaga keutuhan Nusantara itu? Menurut saya tantangan yang terbesar masyarakat Indonesia karena menjadi silang dunia dan banyak kekayaan alamnya, pasti akan banyak negara lain yang akan datang ingin menguasai kekayaan alam maupun wilayah Indonesia. Maka dari itu tantangan terbesarnya adalah kita harus tetap menjaga keutuhan wilayah Indonesia dan juga kekayaan alamnya. Pertanyaan keempat, TNI juga punya peran pembinaan kepada masyarakat, termasuk mahasiswa. Menurut Bapak, seberapa relevankah konsep wawasan Nusantara ini bagi mahasiswa di era digital? Apakah masih cocok dengan kondisi zaman sekarang? Menurut saya masih cocok dan masih relevan karena wawasan Nusantara ini menjadi cikal bakal menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga untuk para mahasiswa juga dapat ikut serta dalam menjaga keamanan negara, kedaulatan, dan juga kepada masyarakat bisa saling memberikan penyuluhan agar tetap menjaga keutuhan wilayah Nusantara ini. Pertanyaan kelima, ancaman terhadap keutuhan Nusantara tidak selalu berupa senjata. Ada juga ancaman seperti hoax, radikalisme, dan perpecahan sosial. Dari pengamatan Bapak, bagaimana TNI menyikapi ancaman-ancaman non-militer seperti ini? Baik, untuk kami sebagai TNI untuk menyikapi ancaman-ancaman seperti hoax, radikalisme, dan perpecahan sosial, maka kami sebagai TNI selalu memberikan penyuluhan dan selalu merangkul masyarakat agar tidak termakan oleh hoax dan radikal maupun perpecahan sosial. Maka dengan kita selalu memberikan penyuluhan, masyarakat akan memiliki wawasan yang luas dan tidak termakan hoax. Pertanyaan ke-6, dalam menjaga keutuhan Nusantara, TNI tidak bekerja sendiri. Ada Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bentuk sinergis seperti apa yang paling berkesan dan paling efektif dalam menjaga keutuhan wilayah? Bentuk sinergi yang kita lakukan mungkin selama ini sudah terjalin. Kita selalu koordinasi antar instansi maupun Polri, TNI, pemerintah terkait maupun masyarakat dengan menjaga keamanan wilayah tempat. Kemudian juga termasuk suatu program TMMD itu merupakan suatu program yang mencangkup semua instansi mau TNI, Polri, dan juga pemerintah dan masyarakat setempat. Selanjutnya, wawasan Nusantara tidak hanya soal pertahanan, tetapi juga soal kesejahteraan. TNI sering terlibat dalam program pembangunan seperti TNI Manunggal Membangun Desa atau bisa disebut TMMD. Bagaimana program-program seperti ini memperkuat wawasan Nusantara dari akar rumput? TMMD ini menurut saya program sangat bagus karena dengan TMMD ini dapat mengumpulkan atau mempersatukan masyarakat sekitar, instansi,
pemerintahan TNI Polri, karena dengan TMMD ini mereka bergotong royong untuk membangun suatu jalan ataupun bangunan. Dengan itu maka tumbuhlah rasa kesatuan sehingga dapat menjaga keutuhan wilayah Indonesia dengan rasa kesatuan tersebut. TNI memiliki 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Menurut pengalaman Bapak, apakah penerapan wawasan Nusantara berbeda tergantung mantranya? Misalnya, apakah prajurit Angkatan Laut memiliki penekanan pemahaman yang berbeda dengan prajurit Angkatan Darat? Menurut saya tidak ada perbedaan, kita sama tetap, meskipun kita beda matra, Angkatan Darat, Laut, Udara, pemahaman kita sama. Kita sama-sama menjaga keutuhan wilayah Indonesia, meskipun kita dibagi, kayak Angkatan Laut itu menjaga sekitar wilayah laut, darat, dan untuk Angkatan Udara menjaga wilayah udara. Namun pemahamannya sama, kita sama satu pemahaman, tidak ada perbedaan. Selanjutnya, selama bertugas di TNI, pasti ada momen atau pengalaman yang paling membekas tentang makna menjaga keutuhan Nusantara. Boleh Bapak ceritakan satu pengalaman tersebut dan apa pelajaran yang bisa kami ambil sebagai mahasiswa? Pelajaran menurut saya yang paling berkesan yaitu pada saat melaksanakan tugas di Papua, itu menjadi suatu momen kita menjaga keutuhan ataupun wilayah Indonesia, karena di sana kita ada tembak-tembakan ataupun kita mempertahankan wilayah tersebut. Maka dari itu sangat terkesan bagi saya karena saya dapat ikut serta dalam menjaga wilayah Indonesia. Kemudian pesannya mungkin meskipun masyarakat tidak ikut serta dalam satgas, mungkin masyarakat bisa menjaga di lingkungan masing-masing dengan menjaga agar seperti tadi yang disampaikan kayak hoak atau radikal, perpecahan jangan sampai terjadi. Maka itu masyarakat juga udah ikut serta dalam menjaga keutuhan Nusantara. Mungkin pertanyaan terakhir sebagai penutup, jika Bapak diminta menyampaikan satu pesan kepada mahasiswa Indonesia tentang pentingnya wawasan Nusantara, apa yang ingin Bapak sampaikan? Pesan yang akan Bapak titipkan kepada generasi penerus bangsa. Baik, mungkin pesan dari saya untuk para mahasiswa tentang wawasan Nusantara ini agar para mahasiswa tetap menumbuhkan rasa nasionalisme, menjaga keamanan dan ikut serta dalam penyuluhan terhadap masyarakat tentang hoak ataupun radikalisme dan perpecahan, dan jangan ikut terbawa makan seperti ikut demo, mungkin terbawa makan omongan-omongan hoak itu, sehingga dengan dari mahasiswa ini ikut serta menjaga keamanan itu menjadi salah satu ikut juga dalam wawasan Nusantara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik Bapak, mungkin itu saja yang pertanyaan dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, kesabaran dan ilmu yang Bapak bagikan kepada kami hari ini. Semoga Bapak senantiasa sehat, sukses dalam menjalankan tugas mulia menjaga kedaulatan NKRI dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Bapak boleh berkenan, mungkin nanti kita akan ada sesi foto bersama untuk dokumentasi makalahnya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Ya, mohon restunya dalam kelancaran studi kami ini. Amin. Dan penyelesaian makalah kami. Selamat bertugas Bapak. Ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau lama tinggal. Siap. Kemarin saya sibuk. Bilang aja kurang asik. Jadi malah ke kelompok gua ya. Oh, dia mulai kicau-kicau.